Siapa yang paling cantik di studio Antelope? Jawabannya Bukan. Florence. Halo, Halo semuanya. semuanya. Udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol di YouTube channel Studio Antelope. Kali ini tuh kita ngobrol-ngobrolnya pengen ngapain ya? Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah kalian lontarkan lewat Instagram. Udah banyak banget yang komen. Nah, kali ini supaya sesuai janji, kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari followers kita di Instagram. Ada pertanyaan-pertanyaan udah dimasukin ke sini, jadi kita bisa mulai. Oke. Silahkan diambil. Aku dulu nih. Yep. Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu, apakah film panjang maupun pendek harus terdiri dari 3 babak? Oke, gue coba jawab. Tidak harus, tapi struktur 3 babak itu ibarat peta. Jadi ibaratnya lo dari Kelapa Gading, lo pengen pergi ke Senopati. Struktur 3 babak itu kayak ngasih tahu lo arah dari apa aja jalur-jalur yang lo lewatin. Tapi kadang ada beberapa film yang nggak ngikutin peta itu juga nggak apa-apa. Lo bisa aja keliling-keliling, malah kadang lebih asik. Jadi struktur 3 babak itu kayak peta buat lo boleh ikutin supaya lo nggak tersesat, supaya lo tahu jalannya, apa aja yang bisa lo mau lo sampaikan. Tapi lo bisa juga nggak ngikutin peta tersebut. Lo bisa aja keliling ke arah Sunter, Ancol, ke Pluit, itu boleh juga, bisa jadi asik juga. Cuman ya beda-beda lah, jadi nggak harus jawabannya. Next. Tergantung. Tips untuk menghandle klien. Oke. Paling gampang adalah Iya. memberikan sense of collaboration Iya. sejak awal lo pertama kali ketemu sama klien. Jadi pertama kali ketemu, lo udah menanamkan, lo memposisikan diri sama dengan mereka, memposisikan diri sebagai kolaborator mereka. Dengan begitu biasanya kalau dari awal udah sejajar, pasti kedepannya akan lebih enak. Jadi dari awal kita udah tanya mereka pengen cerita apa, value apa yang pengen mereka sampaikan, Objektifnya. message-nya apa, statement-nya apa, objektifnya apa, lalu ya dikolaborasikan dengan skill yang kita punya sebagai filmmaker, Storyteller. storyteller, lalu ya kita kolaborasi bersama. Jadi ya posisi dari awal udah harus jelas. Next. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Antelope Film Lab akan berlanjut lagi atau enggak? Jawabannya udah pasti akan berlanjut. Kalau kemarin di Antelope Film Lab 1, topiknya itu kan tentang managing creativity and production. Nah, kita pinginnya sih nextnya Antelope Film Lab akan ada banyak topik-topik lain sih. Nanti mungkin akan ada tentang writing, akan ada tentang directing, tentang sinematografi, acting, dan lain-lainnya. Kalau kalian punya ide boleh ditulis di komen, biar kita bisa tampung. Next question. Wah, ada pertanyaan nih. Jam kerja di studio Antelope dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam dengan istirahat sejam. Jadi jam kerja kita teratur setiap hari karena kita percaya kreativitas bisa muncul dari keteraturan. Jadi kita berusaha seteratur mungkin. Oke. Next. Wow. Ini pertanyaan paling keren banget. Studio Antelope pernah bikin video wedding atau enggak? Jawabannya itu ada, kita pernah ngerjain bareng teman-teman, tapi jujur aja pas kita ngerjain video wedding tuh kita merasa kurang sesuai sama passion kita. Mungkin Jason bisa lanjutin jawabannya, karena Yes. Jason dulu juga sempat kerjain. Gue lebih prefer menghandle klien yang brand-brand gitu daripada menghandle orang tua mempelai. Oke? Next. Next pertanyaan, tips untuk menghindari idea block saat membuat cerita. Tips untuk menghindari idea blocks dari saat membuat cerita, simple. Keluar dari tempat lo berada sekarang, jangan lihat beton doang karena beton bikin idea blocks. Beton akan memblokir kepala kalian, jadi cara paling gampang ya keluar dari beton, melihat sekitar alam, apapun itu, pameran, Kemacetan lalu lintas. kemacetan lalu lintas, pameran Kafe-kafe foto, mahal. kafe mahal, kafe murah, kafe Naik pinggir bajai. jalan, semuanya. Pokoknya inti keluar dari beton-beton. Kapan ada project film panjang? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sekarang Studio Antelope lagi develop film panjang pertama kita dengan direkturnya Jason. Rencananya itu sih kita akan syuting, amin, di tahun ini. Dan rencananya film ini akan
buat rilis di bioskop ya. Akan rilis di bioskopnya di tahun depan. Untuk detailnya sih kita belum bisa kasih tahu sekarang, cuman secepatnya kalau udah bisa pasti akan kita sharing ke kalian. Karena kita juga udah nggak sabar buat sharing ini. Sebenarnya boleh, tapi soal rahasia doang. Biar penasaran aja. Next. Studio Antelope kapan jualan merchandise? Ada itu di atas, tinggal dijual mungkin minggu depan atau video ini tayang mungkin sudah ada. Iya. Akan kita jual di Tokopedia, ada baju, ada clapper, ada kaos. Kapan Kak Jason dan Kak Floren bikin film pertama dan sebagai apa? Siapa dulu yang jawab? Nyamu dulu aja. Kalau aku sih pertama kali bikin film itu eh, film pertama aku bikin tuh judulnya Territorial Pissing sebagai produser. Itu filmnya bareng Jason juga, direkturnya. Posternya ada di sini ya, ini nih yang di atas Jason. Posternya ini itu tahun 2010. 2010 syutingnya. Itu film pertama yang aku bikin sih. Kalau gue bikin film pertama tahun 2007, dokumenter judulnya Sarung Petarung, dari workshop dan kompetisi film dokumenter langsung sebagai penulis sutradara. Yes, masih SMA waktu itu. Studio Antelope biasa produksi film berapa kali dalam setahun? Kalau sekarang yang udah berjalan sih untuk film pendek yang kita initiate sendiri itu 1 kali dalam setahun. Itu Pengennya yang lebih. biasa buat kita distribute-nya di kita coba submit di film festival gitu, biasa 1 kali setahun. Cuman di luar itu kadang kita juga bikin film pendek untuk di YouTube juga. Jadi kayak bisa lebih dari 1 film sih sebenarnya. Tapi kalau di luar film untuk konten-konten YouTube banyak banget kita bikin, seminggu sekali kan rilis ya kan? Yes. Next question. Ada berapa anak-anak di Studio Antelope? Sekarang ada berapa ya? Sekarang totalnya itu sama kita berdua, kalau yang in-house itu ada 9 orang. Jadi ada, kalau di tim produksi itu ada aku kan, terus selain aku di tim produksi ada 2 orang lainnya, Livia sama Wiona. Kalau di tim kreatif itu ada Jason dan ada Brandon. Terus kita juga ada tim community, ada Swasti sama Denita. Lalu kita ada juga di luar itu ada Ibnu, videographer dan editor, dan ada juga Oti yang ngurus bantuin kantor. ya, yang bantuin di kantor. Kalau magang di Studio Antelope gimana caranya? Apakah harus mahasiswa film? Enggak, ini yang di depan kamera mahasiswa film. Ini yang Mahasiswa megang kamera film. juga mahasiswa film. Tapi di luar itu ada yang lain juga, kayak misalnya yang magang dari kita ada yang jurusannya bisnis, ada yang jurusannya teknik Teknik pernah, ya, sipil. teknik sipil juga pernah. Ada yang jurusan branding. Ada yang jurusan sastra Indonesia, ada yang jurusan Filsafat. DKV, ada yang jurusan peternakan, ada yang jurusan perikanan. perikanan ya, kehutanan juga ada. Pertanyaan berikutnya. Savannah Space itu tempat apa? Jadi Savannah Space itu studio baru yang lokasinya berada di belakang Studio Antelope. Bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk syuting, bisa dipakai untuk fotografi, bisa juga dipakai untuk event. Buat yang pengen tahu lebih Lebih bisa lanjut ya. buka savannah.studioantelope.com, di situ ada informasi lengkap seputar Atau bisa Savannah. juga search di Instagram Savannah Space. @savannahspace. Sejarah singkat Studio Antelope dari dulu sampai bisa jadi kayak sekarang. Jadi Studio Antelope itu pertama kali ada tahun 2011. Awalnya itu kita komunitas film, kita bikin film pendek setahun sekali bareng teman-teman. Lalu di tahun 2014 Studio Antelope kita resmikan menjadi perusahaan, jadi PT Studio Antelope Indonesia. Dan sampai sekarang ya kita masih mengerjakan film pendek yang tadinya kita kerjain, yang kita initiate sendiri masih kita kerjakan. Lalu kita kerjain juga branded content, bentuknya macam-macam, bisa ada film, series, campaign, digital ads dan yang lainnya. Dan sekarang kita juga lagi bikin film panjang. Kenapa namanya Studio Antelope? Mungkin Jadi- kita kasih lihat dulu Studio Antelope yang ada di tangan kamu. Oh iya. Jadi jawabnya mesti kayak gini. Iya dong, biar lebih keren. Kenapa namanya Studio Antelope? Karena waktu kecil gue punya buku ensiklopedia, ada gambar antelope Di gua. di gua. Jadi manusia gua ketika Zaman batu. menggambar apa yang dia lihat sehari-hari di gua gitu. Salah satu gambarnya tuh antelope. Terus kenapa antelope? Kenapa bukan mamut? Karena Atau antelope bison. hewan yang
berkomunitas. Antelope tuh hewan yang kayak harus ngumpul. Kalau lagi seneng makan bareng, kalau lagi sial dikejar macan juga bareng, Iya, iya. lari-lari gitu. Jadi ya itu paling mewakili ini sih. Iya, Karena dan dulu kan juga, kita komunitas kan soalnya, jadi sampai sekarang masih tetap kita jaga sih. Itu kenapa ya namanya antelope. Iya, dan antelope juga binatang yang kayak kuat banget instingnya kan. Maksudnya di bidang filmmaking pasti insting tuh jadi sesuatu yang penting. Makanya kenapa kita milih nama antelope. Ini udah boleh, udah boleh. Udah silakan. Tips untuk membuat kru semangat saat syuting. Kopi, kasih mereka kopi. Kalau bisa yang kafeinnya tinggi banget. Ya, Doping. espresso atau manual brew itu yang strong tuh biasanya mereka lebih semangat sih. Selain itu kasih tahu alasan kenapa kita mau bikin film ini. Why? Kenapa? Motivasinya apa? Jadi sambil ngopi kalian cerita kenapa kalian pengen bikin film ini, apa pentingnya. Jadi kita Apa pentingnya project ini apa untuk pentingnya dibuat? project ini ya, jadi yang mereka kerjakan tuh mereka tidak mengerjakan apanya doang, tapi mereka mengerjakan kenapanya mereka harus ini. Biasanya mereka semangat. Iya. Tapi jangan lupa ngopi juga. Ya, Karena jadi itu kasih penting. tahu alasannya sih, motivasinya. Ini kayak Woi, pertanyaan last terakhir. question. Cara mengatasi teman produksi yang tidak sepemikiran. Tadi baru dijawab. Iya. Pasti kayak semua orang punya pikiran masing-masing lah ya. Tapi jangan lupa diingat, kita semua pasti ngerjain satu produksi untuk satu goals yang sama. Jadi kayak kita harus, yang kita pentingin goalsnya itu sih, bukan kayak pikiran dari masing-masing individu. Karena ya gimana pun juga individu punya otak masing-masing yang mereka pasti punya pemikiran yang beda-beda. Jadi yang harus diingat itu goals untuk project ya. Ya, itu dia pertanyaan terakhir. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau tidak memuaskan ya maaf aja. Tapi ya boleh, kalau belum puas boleh tanya lagi di Komen kolom aja komen. langsung. Nanti kita jawab, adminnya sih jawab. Tapi adminnya pasti nanya kita juga. Jadi ya Atau nanti mungkin kita bisa bikin season 2-nya, jawab-jawab gini. season 2 ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk nge-like, komen, subscribe channel YouTube Studio Antelope. Sampai jumpa di konten-konten Studio Antelope berikutnya. Dadah. Bye.